Sebenarnya di sini gue bisa ngasih simpulan sedikit ya dari perlombaan gue ini. Ternyata bukan dari apa yang kita lakukan pada saat on time itu ya. Tapi usaha kita loh. Tapi lo kan dapet kan? Iya. Nah itu tuh gue penasaran. Iya, gue juga penasaran. Saya juga bingung gitu. Kenapa bisa gue jadi ketua OSIS ya? Kalau misalkan kalian nggak bisa ikut organisasi karena sibuk, maka jadikanlah organisasi ini salah satu list kesibukan kalian. Halo King. Buset. King Sabil. Gimana Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Kang Dino sama Kang siapa satu ibu? Anjir. Parah. Gak kenal gua anjir. Melvin. Melvin ya, Kang Melvin gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana apanya nih? Sehat-sehat. Alhamdulillah Nabil Khair. Wih, Masya Allah. Jadi di sini ada King Sabil nih. Iya dong. Kita ini mau bahas apa sih? Kita tuh mau bahas tentang Pengalaman dia lah. pengalaman organisasi dia dulu. Iya jelas. Ya, boleh. Tapi tanya dulu no, sekarang Apa? kesibukannya apa nih? Lagi Iya. sibuk apa nih? Oh, kalau misalkan sekarang sih gue lagi alhamdulillah gue masuk himpunan mahasiswa bisnis digital ya. Oh, Jadi siap. di situ Siap, gue Bima. lagi kesibukan ya biasalah kegiatan-kegiatan organisasi kampus. Iya. Sama gue juga ikut himpunan pengusaha muda Indonesia di Wih. perguruan tinggi Universitas Papua. Wih. Oke, Terus ya. nah nih, yang mau gua tanya ini pertama nih, kan lu tuh kan emang paling suka banget ya sama organisasi kan? Iya, Nah, awal mula lu ikutan organisasi ini, nyoba-nyoba itu dari kapan sih? Gue kalau misalkan ikut organisasi sih gue dari SMP. Dari SMP. Jadi dulu tuh gue SMP di Bogor 1 tahun. Udah gitu gue pindah ke Pandeglang tuh basicnya MTS ya. Gue masuk di MTS itu dan ketika gue kelas 3 MTS, kelas 2 MTS naik ke kelas 3 ya, itu di semester 2 berarti gue jadi wakil ketua OSIS di sana. Oh berarti sempat pindah-pindah gitu? Sempat pindah gue. Sekolahnya, oh. Jadi 1 tahun di sini. Jadi ceritanya waktu itu gue tuh di Bogor itu 1 tahun karena emang apa ya, ada sedikit rasa nggak enak gitu gue di Bogor. Kurang nyaman atau gimana? Iya, kurang nyaman. Sebenarnya sih gara-gara sedikit masalah percintaan gitu. Ya gila cinta dan Jadi, cinta. Kurang enak lah gua. Oke, Terus terus? gak lama ada saudara gua nih datang nih, dia ngajarin gua bahasa Arab coy. Iya. Dia ngomong, "Nih meja ini bahasa Arabnya kitabun," kata dia. Udah gitu, tembok ini bahasa Arabnya jidarun. Wah, gua tertarik di situ tuh. Kok Kalau Kirdun apa Kirdun? Kirdun tuh. Kirdun. Aduh, agak serem gitu ya. Kirdun. Nah, kalau misalkan jadi ceritanya dia ngajarin gue lah kayak gitu kan. Iya. Akhirnya gue tertarik tuh sama bahasa Arab tuh. Iya. Akhirnya oke lah gue ikut dia. Jadi dia tuh sebelumnya dia masih SD. Oh SD. Cuma dia bisa ngomong gitu karena emang lingkungannya basic bahasa Arab di pondok pesantren di gitu. Pondok pesantren, oke. Iya, ya. Akhirnya gue masuk sana dan kelas 2 MTS kan gue sana. Itu jadi di pondok tuh ada kayak aktivis-aktivis gitu. Siapa yang aktif Serem kali. dapat sertifikat, dapat hadiah gitu. Oh dapat sertifikat? Jadi waktu itu ketika pembagian aktivis, pertama gue langsung mungkin karena niat gue dari awal pengen bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Iya. Gue dapat aktivis bagian bahasa waktu itu. Aktivis bagian bahasa. Oke, Mantap. lanjut. Nah, ketika itu juga berbarengan gue dapat aktivis King of Sport. Apa tuh? Gue baru apa dengar. tuh berarti? Jadi Gua baru dengar. aktivis di bidang pramukaan. Squad. Squad. Gua kira tuh apa anjir. Skuter no. Jadi di situ ya emang waktu tahun 2018 Iya. gue ikut lomba. Gue tuh jadi wakil ketua dari pasukan khusus. Wih, Kopassus ya? Oh ya, pasukan khusus pramukaan gitu. Nah, Jadi di sana tuh gue masuk Hah? waktu mau perlombaan itu nama perlombaannya Lasta Prama, boleh dicek ya. Oke. Lasta Prama di tahun 2018. Nah, ketua gue ceritanya mungkin dia tuh kurang bisa pembawaan. Oh, Ketika jadi Danton tuh kan yang mimpin ya. Iya, gua tahu. Nah, jadi akhirnya gue digantikan lah jadi Danton. Di situ sebenarnya gue pada saat itu doang gue dijadikan ketua Danton tuh. Ya, Danton atau ketua apa namanya, ketua pasukan khusus lah. Cuma buat lomba saat itu aja. Oh itu doang? Ya. Oh, itu doang. Itu wah, gue setiap latihan alhamdulillah khusyuk gitu ya. Maksudnya bener lah latihannya. Tapi bayangin sama kalian, ketika gue lagi lomba, itu hancur parah lombanya. Hancur gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Satu perlombaan yang gue ceritain. Jadi ceritanya gue lomba LKBB waktu itu. Iya. Kan gue Danton ya. Ah. Nah, jadi LKBB kan ada 2 barisan ya. Ya. Nah, 2 barisan ini
Jadi kita tuh dikasih kayak misalkan ini ada kursi 2. Oke. Nah, masuk lewat sini, keluar lewat sini. Ini lapangan kan. Nah, ketika itu gue masuk lewat sini, keluar satu rombongan gue ini malah belok ke kiri. Wah, itu kacau banget kan. Tapi gue bingungnya di situ di akhir gue dapat juara 2, Bos. Kok bisa? Juara 2 di LKBB. Itu khusus LKBB doang kan. Udah. Hah? Kacau padahal. Nggak tahu gua. Akhirnya di situ gua dapat juara 2 itu cuma di perlombaan LKBB. Akhirnya di akhir banyak perlombaan kan. Iya. Di akhir alhamdulillah gua dapat piala kecil tuh 6. Oh, 6. Ya 6. Dan ada 1 piala juara umum. Wah itu waktu pembagiannya, wah deg-degan parah itu gua. Kenapa? Udah dibisikin sama kakak kelas gua kan, Iya. awas lu kalau nggak menang katanya. Wah kacau tuh gua. Ditandain ya, ditandain. Siap-siap dari gua kata dia gitu. Wah kacau kan, pikiran gua udah, wah udahlah gua udah pasrah aja di malah. Iya. Tapi alhamdulillahnya ketika di akhir pas pengumuman juara umum, juara umum lomba Lasta Prama tahun 2018. MTS Mat Laut Huda yang dapat. Waduh. Aplaus lagi, aplaus. Nah, thank you. Lanjut. Sebenarnya di sini gue bisa ngasih simpulan sedikit ya dari perlombaan gue ini. Ternyata bukan dari apa yang kita lakukan pada saat on time itu ya. Oh, Tapi iya. usaha kita loh. Iya. Oke. Wah sedikit ya kalau misalnya agak islamisasi nggak apa-apa kan ini ya. Nggak apa-apa. Saling mengingatkan juga. Iya. Jadi waktu itu ceritanya setiap lagi lomba, setiap mau latihan, gue tuh ada hati gitu kayak bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Wah, langsung Nawa itu gue sah. itu jadi yang gue anehnya ketika gue ngomong kayak gitu tuh lu tau gak sih kayak rasa merinding gitu tiba-tiba. Iya. Wah itu gue kacau. Akhirnya di situ ya gue sedikit ngambil kesimpulan sih. Jadi yang terbaik itu bukan ketika nanti actionnya, tapi planning yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, mantap. Tidak akan mengkhianati hasil intinya, no. Itu waktu SMP ya, pengalaman SMP ya? SMP itu gua. Sekarang nih waktu SMA nih, kan lu udah dengan dapat pengalaman itu Iya. kan. Waktu di SMA lu gimana tuh? Dengan segala pengalaman lu yang udah lu dapat di SMP, apakah lu pakai lagi di SMA ini atau lu Atau gimana mencoba ya? hal baru lagi? Sebenarnya karena gua waktu SMP tuh gue ditawarin mau pindah apa enggak ke Bogor sama orang tua gua. Akhirnya karena gue nyaman di sana ya, akhirnya gue ngelanjutin tuh. Jadi MTS gue Mat Laut Huda, MA gue juga Mat Laut Huda. Ya. MA gue makanya di sana gue lanjutin lagi. Nah di sana kan ada kepengurusan, mungkin kayaknya Mas yang satu ini tahu nih. Apa tuh? Mudabir gitu. Oh, Mudabir tahu. Apa tuh Mudabir? Gue Mudabir itu kayak pengurus pesantren ya? Ya, Oh, pesantren. pesantren. Iya, sempat gua waktu itu ada cerita dikit. Bang Nakib kayaknya tahu nih Bang Nakib. Ustadz ya kayak. Kiai. Nah jadi Jadi langsung? ceritanya waktu gua kelas 1 SMA semester 2 gua dilantik tuh. Iya. Akhirnya gua dilantik, pertama kali gua dilantik jadi pengurus itu jadi Mudabir itu gua jadi Anku Kominfo. Kominfo. Ya, Anku Kominfo tuh di koordinator. Jadi kan ada 2 organisasi di sekolah gua. Ada Pramuka sama OSIS. Iya. Nah, di Pramuka di pertama kali gua organisasi waktu SMA itu ikut Pramuka gua. Jadi gua dipilih lah waktu itu dipercayakan jadi Anku Kominfo. Anku Kominfo tuh andalan koordinator gerakan pramuka bagian informasi dan komunikasi. Di pesantren itu. Ya. Jadi nanti informasi-informasi dari luar. Kayak dulu kan tahu Budi Warseso gak? Di Warseso itu. Budi Warseso tuh Ya, betul. dia Kak Warnas waktu tahun berapa ya gue lupa sih. Jadi pokoknya up to date pramuka tuh gue kirim gitu ke sekolahan gue. Jadi mereka yang nulis, mereka catet gitu kan. Begitu nanti di akhirnya ada ujian juga. Kurang lebih kerja gue kayak gitu lah. Di Kominfo itu. Akhirnya di kelas setelah gue jadian ke Kominfo kan langsung berlanjut lagi ya. Iya. Nah, gue ini sedikit punya ambisi buat jadi ketua OSIS waktu itu. Oke, jadi waktu kelas berapa pengen jadi ketua OSIS? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA pengen jadi ketua OSIS. Iya, gue Nah, nggak tahu itu kayak apa yang lo lakuin nih? Ya, gimana Pengen tuh? jadi ketua OSIS ini. Perjuangannya gimana ya, No ya? ya, sebenarnya agak sedikit ke guanya agak sedikit insecure waktu itu mau naik ya. Karena emang ada 2 organisasi. Pertama gue bukan dari organisasi OSISnya. Kedua di Pramuka itu Anko Kominfo tuh kasarnya bagian paling bawah. Wah kasarnya gue dari bagian paling rendah
mau naik jadi bagian paling tinggi wah susah banget kan itu kan. Akhirnya banyak problematika lah di diri gue sendiri. Cobaan-cobaannya ya. Akhirnya gue ngeliat juga kan kayak ada temen gue yang itu diajarin sama kakak kelasnya, jadi kayak nih lu kalau misalnya jadi ketua OSIS tuh kayak gini. Gue sampai iri. Tapi lu nggak diajarin sama sekali? Enggak, gue cuma kayak sharing biasa aja gitu, nggak kayak bener-bener diajarin khusus gitu buat jadi ketua OSIS tuh kayak gimana gitu. Iya. Tapi itu tuh, Ya. tapi lu kan dapet kan? Iya. Nah itu tuh gue penasaran. Iya, gue juga penasaran. Maksudnya gue juga bingung gitu. Oh, bingung Kenapa kenapa? bisa gue jadi ketua OSIS ya? Jadi Di antara pendaftar ini kan lu kan yang paling insecure kata Iya, lu. paling Iya. ragu lah. Paling ragu. Ragu. Tapi orang-orang pada milih lu nih. Iya. nah, Sebenarnya sebenarnya apa tuh? kalau misalkan tadi kata Mas Dino orang-orang milih gue ya, kayaknya itu enggak deh. Soalnya pada saat itu kan kayak pemilihan umum gitu ya. Oh, bener. Nah, jadi ada 3 kandidat. Nah, kelompok gue ini yang milih gue, tim ses gue itu paling sedikit. Wah, itu gue bikin tambah insecure lagi gue. Akhirnya gue udah nggak Makin bisa ragu nih ya, gua. makin Iya, ragu. makin Waduh, ragu. menang gak gua nih katanya. Akhirnya Alhasil di akhir ternyata pertimbangannya itu bukan dari siswa aja, tapi ada pertimbangan dari guru-guru juga. Mungkin gue menang di pertimbangan guru-guru gitu. Oke. Jadi alhasil waktu itu gue dilantik jadi ketua OSIS angkatan 2020, periode 2020-2021 gue. Gue jadi ketua OSIS lah di situ. Wah, banyak problematika juga sih gue atau gue jadi ketua OSIS. Pokoknya pada banyak yang ini nggak setuju lu jadi ketua OSIS. wah, banyak banget itu. Waduh. Kayak haters, kayak haters lah Ya gitu. sih karena kan emang walau kalah suara tapi Iya. kan visi misinya masuk di guru-guru. Enggak, kayaknya dia deket sama guru-guru deh. Lu deket sama Bisa guru-guru jadi. lu aman kayaknya. Kayak sekarang aja. Iya. Offset ini. Offset. Oh, offset ini. Oke, Offset, berarti offset. Tapi yakin ya. Gua tuh manggilnya jadi sapi ya. Iya, jadi Karena dia ini identik. kayak punya aura pemimpin. Pokoknya mah identiknya tuh topi. Tapi Kata gua. seriusan gua pribadi bingung nih awal mula gue dipanggil King nih sama siapa gitu. Dari kapan gitu. Gak tau, gue tuh ngeliat tuh kan jiwa kepemimpinannya tuh tinggi Ya. banget. Waduh. Dobrak. Ambisius parah. jadi seorang pemimpin. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu justru kan bagus. Nah, yang mau gua tanya nih, apakah setelah lu mengikuti organisasi ini, organisasi ini bakal kepake gak kata lu di dunia kerja nanti? Karena gue ngomong basic experience aja ya. Nah, basic. Karena gue belum pernah kerja, jadi mungkin gue nyambungin sama perkuliahan mungkin Oke. ya. Nah, kayaknya di perkuliahan ini sangat kepake banget, bos. Jadi kalau misalkan dulu tuh gue setiap acara itu ketua OSIS kan pasti ada sambutan ya. Iya, iya. Nah, gue tuh kayak nantang diri gue sendiri. Kalau misalkan gue sambutan, gue nggak boleh bawa teks, harus dari luar kepala. Jadi gue improve aja ketika di depan gitu, naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Dalam. Akhirnya ya biasalah improve sendiri. Walaupun ketika gue naik gitu kan, itu gue dapat kritikan dari guru-guru gitu kan, dari kakak kelas gue. Bil, lo kalau misalkan ngomong di depan tuh jangan pakai kata ini, jangan pakai kata itu gitu. Soalnya waktu itu gue pernah ceritanya konteksnya baik gitu. Saya berterima kasih, kata gue tuh ya. Saya berterima kasih kepada guru-guru kalian yang telah memberikan kami. Wah, kata kalian di situ tuh. Iya, itu kayak setara gitu ya. Temen Kayak paling setara gitu gitu. Nah, akhirnya situ gue ngerasa tuh kan kayak oh iya bener nih gue salah nih. Gue dikasih tahu perbaikan demi perbaikan gue hadapi gitu kan. Sampai ketika gue di sini, gue di kampus, itu alhamdulillah public speaking gue sedikitnya kayak ya sedikit bagus lah gitu. Maksudnya kayak kepake ini dulu nih gue. Public speaking gue ketika ngomong di depan banyak orang gitu kan. Dulu awal-awal gue naik mimbar tuh wah gemeter gitu kan, keringat dingin. Sekarang tuh ketika gue di depan banyak orang ngomong kayak udah biasa aja gitu kan. Ya hal-hal kayak gitulah. Udah gitu juga ketika gue di OSIS tuh gue di challenge-nya tuh kayak problem solving seperti apa gitu. Masalah A problem solving seperti apa, masalah B problem solving seperti apa gitu. Yang paling sulit tuh mungkin Ustadz Nakib tahu nih. Yang paling sulit tuh ketika ada siswa yang pura-pura sakit itu. Wah, itu sulit parah itu problem solve-nya. Gimana tuh mengatasinya? Lah, kita banyak nakit jadinya. Saya emang kalau di pondok tuh kadang suka pura-pura sakit ya, banyak banget ya. Banyak banget, contohnya gua gitu. Berarti emang sih ya, kalau kata gue juga sih menurut gue ya, public speaking ini entah itu dimanapun lo pasti bakal kepake banget. Iya.
gimana orang nilai kita tuh dari cara kita bicara. Bener gak sih? Setuju gak? Setuju? Ya, Setuju. Soalnya kan bokap gue bilang gini. Gimana? Katanya gini no. Gimana? Modal bacot doang bisa punya duit loh katanya. Terus? Maksudnya gimana? Jadi influencer gini ngomong harus bisa gitu, harus pede ke orang. Iya. Kayak gini ya? Kayak gini. Anjay. awal mula ini awal mula. Permulaan. Nah, King. Lu nih punya ini gak sih? Punya apa gitu bisnis gitu apa sih? Nah, Karena kan lu kan yang masuk nggak kerja. jurusan Bisnis. bisnis digital. Apakah Ya. lu punya bisnis yang mau lu kembangin atau apa? Ya dengar-dengar gue katanya punya. Iya. Dengar-dengar. Boleh dah Boleh kita lah, cerita-cerita spill nih, kenapa lu spill. masuk bisnis digital? Iya. Kan? Apakah lu mau Apakah memperpanjang mau- bisnis iya, lu, mau ngembangin bisnis mengembangkan yang atau udah gimana? keluarga lu punya atau apa? Gimana cerita dong? Sebenarnya awalnya sih gara-gara gue keterima PTN ya. Sama aja. Gak bisa di PTN. Oke. Dulu tuh gue waktu PTN tuh gue ngambil HI gue. Waduh. Agak berat ya bang ya. Heeh. Ngambil HI gue, wah nggak keterima kan. Akhirnya gue kayak mulai putus asa gitu, ngambil ekonomi juga gue. Kan kalau misalkan di luar tuh ada jurusan ekonominya gitu ya. Iya. Jadi emang kan kalau kita kan fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Ya. Cuma di luar tuh kalau nggak salah ada jurusan ekonominya khusus gitu. Oh, Ada khusus- ekonomi- khusus ya? Ya ada ekonomi perbankan, ada ekonomi syariah dan lain-lain lah segala macam. Akhirnya PTN gue nggak bisa, gue ikut apa yang kalau misalkan ke UIN tuh PTKIN ya? Ya PTKIN ya kalau nggak Ya, salah. PTKIN ya. Nah, PTKIN tuh gue bingung nih gue mau milih apa. Akhirnya karena gue waktu itu lagi seneng sama perempuan. Ja. Nah, si cewek ini ceritanya tafid kan. Wah, gue mau nyetarain lah gitu. Akhirnya gue milih waktu itu jurusan tafsir gue. Wah, tafsir Quran. Tafsir Quran. Ya, seriusan. Gelo bos. Anjir. Terus Akhirnya waktu gue milih jurusan tafsir Quran tuh gak keterima. Tapi waktu itu dites dulu gitu. Ada tes sama kayak SBMPTN juga. bahasa Arab ada kan? Ada bahasa Arab. Cuma nggak tahu mungkin ya Tuhan yang memperjalankan gua sampai ke titik ini. Anjir. Gitu. Ke Bisdi. bisnis bisnis digital. Saya Adik Jaya. Jadi Jaya. Nah di situ gue masuk emang pertama gue seneng sama komputer-komputer. Jadi IT teknologi gitu gitu IT. Cuma walaupun emang gue nggak jago di situ, cuma gue seneng aja gitu. Oke. Nah kedua, gue juga seneng sama bisnis. Gue emang dari kecil, lu tau gak sih kelereng gitu kan? Ya ya. Gue tuh jual-jualin Koleci. kelereng, iya koleci. Sudah habis. Udah gitu main stick kan, stick es krim tuh. Es krim. Nah itu gue stick es krim tuh gue jualin. Oh jadi lu dari kecil tuh udah ngebisnisin apapun yang lu punya. Iya gitu. Anjir. Kayak gambar tau nggak gambar? Ah iya Gambar gambar. tuh ya. Gambar. Kayak Iya. kepok-kepok gini kan. 2050 gitu. Gua banget anjing dulu. Ya hal kayak gitu lah gue. Kayak oh iya berarti mungkin kayaknya masuk nih gue bisnis nih gitu kan. Masuklah gue ke bisnis. Ya alhamdulillah sih sesuai sih kalau misalkan bisnis orang tua ya. Sekarang tuh lagi ngejalanin kalau misalkan bapak gue di transportasi. Jadi rental mobil. Ush, mobil apa tuh kalau boleh tahu? Kayak Eh, angkot kah atau mobil pribadi? Mobil pribadi kalau misalkan bokap gue sih lebih fokusin brandingnya tuh di antar jemput bandara. Oh iya iya. Betul. Nah jadi antar jemput bandara nih bokap gue pokoknya kalau misalkan kalian kalau ada yang mau ke bandara Boleh di sini ya, ada nih ini di bawah ini. akhirnya Kocak. ya sampai saat inilah bapak gue kayak kemarin kan waktu pelajaran programming tuh Ya, coding kan bapak gue nanya itu ngapain kak gue jawab lah ini kayak bikin aplikasi gitu ya bapak gue langsung bilang bikin aplikasi dong buat bapak katanya Langsung. serem juga bang Gojek ya? Orang baru diajarin dasar bang. Ngeri. baru belajar coding kan ya akhirnya gue ceritain lah ya nanti kalau misalkan gue lulus gue bikinin gitu Cie. kalau misalkan nyokap gue dia di pemberdayaan limbah sih Oh. jadi ampas chicken ini limbah ampas chicken dioptimalisasi lah jadi di apa ya diolah lagi jadi pakan unggas Oh bisa itu? bebek ayam bisa Oh baru tahu saya. dan ternyata bokap gue dulu cerita ini kalau dulu dia dijadiin makanan orang katanya jadi ampas chicken tuh emang mungkin kalau misalkan yang bokapnya wong Digoreng deso lagi gitu kali ya? Digoreng iya nggak lagi? tahu gak bokap gue tuh bilang ini kalau misalkan pulang sekolah suka ngegadoin kata gitu Iya. Iya sih kayak gorengan, no, bubuk gorengan tau nggak lo? Iya kayaknya kayak gitu tuh. iya kayak bubuk gorengan gitu. Kan banyak tuh no. Akhirnya ya itulah sih bisnis bokap sama nyokap gua mah. Oh. Cuma gua lagi pengen Apa ngebantuin, tuh? maksudnya pengen masuk ke bisnis nyokap gua nih. Gitu. Rencana lu gimana nih, Bu? Iya. Kedepannya lu mau masuk ke nyokap lu atau lu mau ngembangin bisnis sendiri?
Nah, ngambil ide yang memanfaatkan apa yang nyokap lu punya apa gimana nih? nah jadi ceritanya gue nih mau ngebantu. Jadi nyokap gue kan sebenarnya cuma supplier doang ya, supplier bahan mentah. Oke. Nah, gue nih mau nyokap gue nih nggak cuma jadi supplier bahan mentah, tapi dibuat sampai jadi bahan jadi gitu. Oh. Sampai benar-benar jadi pupuk. Jadi pakan unggas. Nah, gue tuh pengen masuk ke situ. Jadi awal mula nih gue nih pengen masukin proposal ke ke resto-resto yang ada ampas ikannya. Jadi gue ngumpulin uang, gue awal sama juga jual bahan mentah dulu. Nanti kalau misalnya emang uang gue sudah terkumpul, baru gue bikin bisnis yang ya ekspansi lah dari nyokap gue gitu kan. Jadi langsung ke pakannya gitu, nggak cuma bahan mentah aja. Oh, keren juga ya. Keren juga. Ide buat ini sih ngebantu ngurangin limbah juga ya. Iya. Bisa mendaur ulang ya berarti. Jadi gini ya, Pin ya. Kalau gua setelah mendengar cerita Sabil ini, emang dia ini kan punya semangat yang tinggi kan buat belajar lah ya. Entah itu mencoba hal baru, bener ya? Ya kan? Lu kan paling semangat banget ya. Kalau gua lihat-lihat ya, lu tuh paling kayak lapar akan hal baru. Iya. Iya. Kalau ada lomba-lomba pasti ada apa-apa pasti ada Sabil. Ada Sabil, sumpah. Tertera ya di namanya. Ya, Sabil. Nah, lu ada gak sih menurut lu pesan lu buat orang-orang yang menurut lu gimana orang-orang yang males buat mencoba hal baru? Mencoba hal baru. Orang-orang Sebenarnya mencoba hal baru itu kan hakikat manusiawi Iya ya. sih, ya. Semua orang pasti ingin mencoba hal baru. Contoh kayak jajanan aja lah, kita pengen jajanan tuh kayak oh ini ada yang baru nih, Iya kayak sih. penasaran gitu. Rasanya dari hal gimana? kecil aja dulu ya. Lu nemu cilung rasa gulali juga, lu penasaran gimana rasanya kan? Iya. Nah, jadi itu gue tuh dapet, karena gue dulu aktif organisasi ya, makanya gue senang hal kayak gitu tuh. Ada satu kata-kata nih buat orang-orang yang bukan susah ya, maksudnya yang agak anti organisasi lah gitu. Anti organisasi, oke. Jadi banyak juga orang-orang organisasi yang emang masuk doang tapi nggak aktif di organisasi kan. Iya, Karena emang alasannya sibuk lah, inilah itulah. Nah, ada satu kata-kata nih dari kakak kelas gue nih. Apa tuh? Kata kakak kelas gue, kalau misalnya kalian nggak bisa ikut organisasi karena sibuk, maka jadikanlah organisasi ini salah satu list kesibukan kalian. Wih. Wih. Nyala bangku. Jadi Nyalain sendiri King. Apa? ya, maksudnya dari hal itu aja kita bisa sama-sama lihat ya kalau misalkan ternyata bukan bisa nggak bisa gitu, tapi mau atau nggak mau gitu. Jadi kalau misalkan gua orangnya selalu mau siapa apa, terus penasaran juga gitu kan, karena emang sedikit banyaknya gue kayak paham gitu kalau misalkan kita mau capek sekarang, nanti di sana kita santai-santai gitu. Kalau misalkan kita udah nyoba banyak hal sekarang, nanti di masa yang akan datang tuh hal-hal kayak gitu tuh kayak oh udah biasa nih, gue udah tahu celah-celahnya kayak gimana. Jadi ada guru matematika gue tuh dulu bilang apa sih kalau misalkan apa ya, psikologi matematika apa gitu kalau nggak salah. Jadi Kenapa tuh? dia tuh bilang kalau misalkan matematika kan biasanya lu suka gak sih kalau misalnya matematika tuh ada diajarinnya ini, tapi nanti di nomor terakhir tuh ada satu soal yang kayak belum diajarin gitu tuh gak, yang paling beda dari beda sendiri gitu kan. Sebenarnya rumusnya sama kan, cuma kayaknya cara pengerjaannya beda. Caranya gitu. doang beda. Nah, guru gue tuh bilang gini, kalau misalkan kalian tahu rumus matematika, itu ibarat kalian bikin bakwan. Nah, kalau misalkan kalian bikin bakwan, itu kan ada wortel, Ya, ada campur lah ya. Ya, campur lah ya. Nah, kalau misalkan lagi kalian mau bikin bakwan terus wortelnya nggak ada, masih bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Jadi tinggal wortelnya aja nggak usah dipakai. Iya. Tetep aja jadi bakwan gitu. Iya. Terus kalau misalkan emang tetap ada wortelnya, kalian mau nambahin sosis nih. Haram nggak? Nggak juga kan? Nggak. Sih fine-fine aja kalau misalkan Iya. mau bikin apa? Iya sih. Mau bikin bakwan ada sosisnya gitu. Iya. Jadi rumus matematika gitu kayak bikin bakwan, kalau misalkan emang mau tambahin sosisnya tambahin, kalau misalkan mau nggak pakai kol yang nggak usah dipakai gitu. Begitupun ketika di dunia organisasi atau kayak perlombaan-perlombaan kayak gitu. Nah, gue tuh seneng karena emang gue udah tahu nih celah-celahnya. Kalau bikin bakwan nih kayak gini sekarang nih, kalau di kampus kayaknya harus ditambahin udang biar enak gitu kan. Akhirnya gue tambahin udang. Saya kayak gitu sih. Jadi Varian. iya. Jadi sebenarnya ini tuh malas nggak malasnya kita itu pilihan kita sendiri kan. Baik lagi ke kita. Iya, baik lagi ke kita. Terserah kita. Mau malas kek, mau enggak, ya Iya. udah kita Kalau lakuin. masuk PSO jangan males gitu kan. Iya, kalau maksudnya jangan malas. Tapi King,
kan gue setelah dengar yang pengalaman SMA lu tadi, lu kan pengen mencoba jadi ketua OSIS dan akhirnya jadi. Nah sekarang nih di kampus nih, apakah lu mau mencoba jadi ketua himpunan, ketua organisasi lagi kah semester depan? Iya, atau gimana tuh? Sebenarnya cita-cita gue kayaknya terlalu tinggi ya. Wah, kenapa? Gua tebak. Presiden mahasiswa. Real? Aplaus bro, presiden bro, dukung Sabel bro. Kok di bawah ini vote. Udah bukan. Nanti coblos ya. Partai Uya. Tapi kan sebelum mau ke tingkatan yang paling atas, itu kita harus mulai dari bawah dong. Iya. Iya kan? Dari himpunan dulu, anggota himpunan, ketua BEM, lalu bisa jadi presiden mahasiswa. Dan sebenarnya itu bukan persyaratan. itu bukan persyaratan. Yang penting kalau nggak salah minimal semester 5 apa berapa gitu. Gue lupa. Atas Minimal semester ya. Oh minimalnya. Cuma emang kalau biasanya orang-orang yang naik jadi presma itu mereka tuh punya track record jadi ketua-ketua dulu. Oh, gitu. berarti Ketua bertahap himpunan. ya? Nggak bisa langsung. Ketua himpunan, Kalau ketua tetap BEM. pakai ordo gitu? Nggak bisa ya? Jangan. Disclaimer. Nah, cuma itu awal-awal gue masuk Unpak nih ya. Kayaknya sekarang tuh gue malah jadi nggak mau jadi ketua, jadi presma ini. Wah, Kenapa nih? Jadi nggak sejalur sama tujuan dulu nih? Ya. Kenapa tuh? Gimana ya? Kayaknya terlalu tinggi cita-cita gue. Waduh. Jadi gini nih kan, gue tuh jadi kalau misalkan gue kata Bang Dino tadi kan dari anggota himpunan, ketua BEM, terus jadi ketua presma nih. Jadi presma nih. Jadi BEM KBM kan berarti kan. Nah, ini gue di BEM ini, kalau misalkan gue jadi ketua BEM, itu ideal mahasiswa yang 4 tahun tuh udah selesai di situ. Iya sih ya. Gue harus nambah 1 tahun lagi. Gitu. Iya ya. Lu nanti semester lebih semester dong. Iya. Lebih lama lagi kalau lu jadi Nggak 8 presma. semester gue jadi 10 semester gue. Baru lulus. Iya. Makin lama. Cuma karena gue mikir lagi kan kayak, kayaknya enggak deh gue deh. Emang gue tuh kalau misalkan ketemu orang, anak organisasi gitu kan, organisator tuh di student center kan gue suka nongkrong ya. Gue selalu bilang, gue pengen jadi presma gitu. Biar mereka tuh pada ngeluarin presma tuh sebenarnya kayak gimana sih, harus seperti apa gitu kan. Dari awal lahir di Unpak nih, kalau menjadi presma tuh geraknya harus di mana gitu. Nah, tapi seiringnya berjalannya waktu, gue semakin tahu kalau misalnya emang harus nambah setahun, kemudian juga kan berarti ada 1 tahun yang gue korbankan kan. Iya, berarti itu sih. Yang kita udah pada kerja. Amin. Ya Allah. Gue masih keliaran di kampus gue, pakai celana pendek aja, ngopi-ngopi gitu kan. Nah kayaknya nggak ini deh gue deh, nggak masuk. Sih kan kayak gue tuh punya mind mapping gitu kan, kayak ntar gue lulus kerja, gue matingin bisnis dari gue semester 4 ya, semester 3, semester 4 gue tuh kan ini kan kita mau ada liburan ya, kurang lebih banyak ya, 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, gue tuh pengen mulai ngebangun bisnis di situ. Oke. Jadi kasarnya udahlah organisasi gue di semester 1 semester 2 aja, nanti semester 3 semester 4 nya gue biasa aja gitu di organisasi. Gue mau fokus ke bisnis lah, karena emang ya idealis banget kayaknya kalau misalkan gue organisator terus gitu kan. Ya, walaupun kata-kata banyak ya, kalau misalkan kata-kata mahasiswa tuh harta paling berharga di usia muda itu adalah idealisme gitu. Iya. Jadi ketika ada calon wali kota nih, misalkan kalau nggak calon presiden, kan biasanya mahasiswa yang punya banyak masa udah punya KTP juga kan, nyoblos juga kan, kasih gitu. Mau gak lo gitu. Iya. Mungkin ya Di balik layarnya itu. Di balik layar. Oke, sumpah. Ini benar-benar cerita lu nih benar-benar ngasih pelajaran banyak sih buat gua. Dalam banget sih. Nah, lu ada nggak sih pesan dan pesan buat orang-orang yang mau mencoba masuk organisasi? Ayo, pesan-pesan lu. Pesan dan kesan lu jangan buat para penonton. Apakah organisasi ini gimana? Iya, gue jadi nih. Apakah worth it atau enggak? Sok. Caranya gimana gitu. Caranya gimana ya? Kalau misalkan emang mau ikutin semuanya sih, ikutin alurnya, proses seperti apa. Ya pasti kan kita nggak bisa tiba-tiba naik jadi atasan gitu kan. Iya, jadi ada proses gitu. Kalau misalkan dulu waktu LPJ gua, bukan LPJ gua, waktu pergantian pengurus gua tuh ngasih sambutan. Menuju kesuksesan tuh bagaikan kita naik tangga gitu. Iya. Jadi di ujung tangganya itu ada mutiara yang sangat berharga yang mau kita ambil. Nah di setiap tangga ini
pasti akan ada rintangan, hujan, badai, petir segala macam. Nggak bakal gitu. mulus. Nah, bakal ada. Begitupun teman-teman yang mau ikut organisasi, ikutin dulu alur prosesnya. Awalnya misalkan kayak ya kita nggak bisa menafikan ya kayak banyak yang disuruh-suruh gini. Lu beli minuman nih, ya walaupun di hati kita dongkol ngapain lu Kacung jadi kacung, Ben. dia jadi kacung gitu kan. Ya ternyata yang gua rasa itu bagian dari proses gitu. Jadi kayak misalkan pohon tuh kan nggak bisa langsung gede, tapi ada kecil dulu, kecil sampai dia bisa kokoh berdiri tegak gitu kan. Pasti banyak rintangan yang dihadapi gitu. Jadi ya organisasi ini sebenarnya banyak cara ya. Kalau misalkan kalian mau sukses melalui cara organisasi, ya coba aja karena di dalam organisasi itu banyak banget pelajaran yang bakal kalian temuin gitu. Cara kalian mendefinisikan sesuatu aja. Gue tuh dulu ditanya soal definisi mahasiswa. Nah, kira-kira coba bisa dijawab nggak definisi mahasiswa itu apa? Gimana? Gue nggak bisa. Aduh. Definisi ini kan D itu artinya tidak ada ya. Infinite itu apa nih? Infinite apa? Tidak ada batasan gitu. Tidak ada Jadi batasan. tidak ada batasan itu maksudnya terbatas. Jadi kalau misalkan gua ngasih definisi, itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi waktu itu gue ditanya, definisi mahasiswa itu apa, Bil? Gue jawab lah, mahasiswa adalah seseorang yang menempuh pelajaran, kalau nggak mencari ilmu gitu, di suatu perguruan tinggi. Nah, dosen kira-kira belajar gak ini? Belajar juga sih mungkin ya, sambil belajar juga kan gitu. Iya. Berarti dosen juga termasuk mahasiswa gitu kan? Wah, kata gue bingung juga kan. Akhirnya kasih tahu lah, ini salah satu hal yang lahir dari organisasi gitu ya. Di situ di organisasi itu gue dikasih tahu kalau misalkan emang definisi itu lu udah nggak bisa terbantahkan gitu. Dan ternyata mahasiswa adalah seseorang yang mencari ilmu di perguruan tinggi dan terdaftar di perguruan tinggi tersebut. Selesai itu. Sebagai mahasiswa terdaftarnya. Iya. Kalau misalkan dosen kan terdaftar sebagai dosen gitu kan, mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi banyak lah hal-hal yang gue dapetin gitu di organisasi. Kalau misalkan emang teman-teman mau mencoba organisasi, ya ikutin aja prosesnya sedikit demi sedikit gitu kan. Nanti bakal banyak hal-hal besar yang kalian dapati lah di masa yang akan datang gitu. Seriusan berguna banget. Mantap. Pokoknya saran gue ya, jangan sakit hati, jangan dibawa hati ya. Kalau misalkan Enjoy. Itu kan suatu perjalanan. Iya, itu kan proses Suatu kita. perjalanan buat sukses ke depannya. Development anjay, majalah cewek. Development. Apa tuh kalau misalnya bahasa keren itu investasi leher ke atas gitu. Oh iya betul. Iya. Dalam. Mantap. Gila. Oke King, thank you ya King udah mau datang ke sini buat bagi-bagi pengalamannya di organisasi. Thank you King. Upload. Thank you King. Sampai ketemu lagi. Iya. Thank you for watching. Bye bye.